Hari ini semangka kami usianya sudah 21 hari setelah pindah tanam guys. Dan sore ini kita datang untuk cek kondisi tanaman semangka. Usia 21 hari ini itu kita tidak melakukan perawatan apa-apa guys ya. Jadi kita hanya datang cek kondisi semangkanya. Jadi aktivitas hari ini di kebun itu tidak terlalu banyak guys. Untuk tanaman semangka ini kita cuma datang pagi atau sore untuk ngecek kondisinya, apakah ada hama atau apakah ada kendala begitu. Nah hari ini alhamdulillah sampai 21 hari tanaman semangka ini semuanya aman. Ada penyakit atau hama itu 1-2 guys ya, masih bisa dikendalikan. Sekarang usianya sudah 23 hari setelah pindah tanam. Dan hari ini kita akan melakukan pemupukan yang ke-6 ya. Pemupukan yang ke-6 ini kita balik lagi pakai pupuk NPK dari Paktani. Kalau yang ke-5 lalu itu kita pakai dari Mutiara guys. Nah sekarang kita pakai lagi yang dari Paktani ini ya. Dosisnya juga masih sama, sekitar 400 gram per 20 liter air. Terus cara pemupukannya juga sama ya, kita kocor sekitar 50 ml per lubang tanam. Dan ini jedanya 5 hari dari pemupukan sebelumnya ya. Dulu kita kasih pupuk terakhir itu di usia 18. Nah sekarang usia 23 kita kasih lagi. Dan mungkin saja ini adalah pemberian pupuk NPK yang terakhir sebelum nanti semangkanya masuk ke masa pembungaan dan juga masa pembuahan guys. Hari ini kan semangka sudah berusia 23 hari, artinya 1 minggu lagi semangka ini itu berusia genap 1 bulan, artinya sudah masuk ke masa pembentukan buah atau masuk ke masa generatif guys. Biasanya masa perkawinan semangka itu berlangsung sekitar 1 minggu. Nah selama 1 minggu itu proses pemberian pupuk atau proses pemberian nutrisi akan dihentikan sementara guys. Nanti setelah 1 minggu kemudian pemberian pupuk akan kita lakukan lagi. Nah pada saat proses pembentukan buah atau proses perkawinannya selesai, maka akan kita lanjutkan lagi pemberian nutrisinya atau pemberian pupuknya, namun pupuknya formulasinya kita ganti ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita hanya pakai pupuk NPK. Nah nanti pada saat proses perkawinannya selesai, sudah masuk ke masa pembesaran buah, formulasi pupuknya akan kita ganti guys. Pupuk NPK-nya masih tetap kita pakai, namun dosisnya kita kurangi dan kita tambah dengan pupuk yang banyak mengandung unsur kalium. Cuma sampai sekarang kita belum menentukan nanti kita akan pakai pupuk kalium yang mana, karena kalau untuk pembesaran buah itu ada banyak sekali jenis pupuk yang bisa kita pakai guys. Nanti kita akan spill pupuk apa saja kita pakai. Intinya kalau pemupukannya itu kita biasanya tidak terlalu banyak pakai jenis pupuk. Biasanya 1 atau 2 pupuk saja itu sudah cukup guys ya. Nah untuk semangkanya sendiri sekarang usia 23 itu perkembangannya atau pertumbuhannya sangat bagus ya. Nah sekarang ini sudah mulai tumbuh atau sudah mulai mekar bunga jantan ya di usia 23 ini. Kemudian untuk daunnya, untuk percabangannya itu semuanya normal ya. Sekarang semangkanya sudah mulai rimbun ya, perkembangan atau pertumbuhan tunas airnya itu sangat bagus, sangat normal. Daunnya juga hijau-hijau dan lebar. Artinya pemberian nutrisi yang kita berikan itu sudah cukup, airnya juga sudah tercukupi ya. Namun guys, pas sore harinya kita datang lagi cek seperti biasa, kita menemukan ada beberapa tanaman kami itu yang pecah batang guys. Jadi batangnya itu atau batang utamanya itu retak, terjadi luka. Kemungkinan ini karena kita ngasih pupuknya terlalu banyak, atau pupuk yang mengandung nitrogen atau N itu kelebihan guys, terlalu banyak. Akhirnya tanaman semangka kita ini tuh kewalahan untuk memproses semua pupuk yang kita kasih. Akibatnya batangnya ini jadi pecah. Kemungkinan juga pupuk kita kekurangan unsur kalsium guys. Makanya untuk hari ini kita kasih lagi pupuk ya. Ini tuh pupuk kalsium boron merek Bosku. Pupuk kalsium yang berbentuk tepung ya. Kita kasih dulu sekitar 3 sendok.
Ini langkah pencegahan guys, karena kita lihat tadi batang yang pecah ini hanya beberapa ya, mungkin ini adalah gejala awal. Jadi kita coba kasih dulu pupuk kalsium guys ya. Hari ini sudah 26 hari setelah tanam, dan kita tadi itu cek ada beberapa tanaman kami yang terserang jamur, sepertinya bercak daun, tapi ini untuk daun semangka ya. Untuk mencegah penyebarannya lebih parah lagi, kita segera melakukan penyepraian fungisida guys. Hari ini kita spray dengan fungi merek Amistar Top ya ini, dan ini tuh sudah penyepraian yang ketiga. Kalau sebelumnya itu kita cuma pakai Antrakol dan Cabriotop, kali ini kita pakai langsung Amistar Top guys. Karena bercak daun ini penyakit yang sangat berbahaya, kalau dibiarkan daun tanaman kita itu bisa habis. Apalagi kalau daun yang pangkal ini tuh bisa menyebabkan pertumbuhan tanaman semangka kita itu macet ya. Kalau sekarang kan sebentar lagi semangkanya mau berbuah. Kalau misalnya langsung terkena bercak daun seperti ini, itu tuh bahaya guys, karena bisa menyebabkan buah semangka kita itu kecil dan tidak manis. Jadi daun semangka ini tuh harus benar-benar dijaga, jangan sampai rusak, jangan sampai robek. Apalagi daun yang berada di dekat pangkal akar itu ya, itu kan daun yang sangat vital yang akan menarik nutrisi dari tanah dari bawah ke seluruh jaringan tanaman. Jadi harus segera ditangani dan tidak main-main. Penyepraian kali ini kita langsung pakai fungisida Amistar Top. Dosisnya tadi itu 10 ml per 16 liter air. Hari ini tanaman semangka kita itu sudah usia 27 hari setelah tanam, dan hari ini kita datang cek pagi-pagi karena tadi malam itu hujan deras guys di sini. Benar-benar semalaman itu hujan terus, jadi kita khawatir tanaman semangkanya itu terendam. Pas kita datang pagi-pagi kita sudah cek ini ya, ternyata tanaman semangkanya aman guys. Dan semalam itu hujan deras, pagi ini tuh cerah sekali, cuaca sangat panas. Jadi ini tuh kondisi yang sangat bagus guys ya, meskipun semalam itu hujan, tapi kalau siangnya terang seperti ini tuh tanaman semangka masih aman ya. Dan untungnya kemarin kita sudah melakukan penyepraian fungisida atau penyepraian anti jamur. Jadi meskipun hujan deras semalaman seperti hari ini itu tanamannya masih aman guys ya, karena sudah terlindungi dengan zat anti jamur yang kita spray kemarin. Dan setelah kita cek ternyata hari ini juga tanaman semangka kita sudah banyak bunga betinanya yang mulai bermekaran ya, atau bunga-bunga pertamanya itu sudah mulai mekar. Jadi kita cek, kita cari satu-satu, kita lakukan proses polinasi atau proses penyerbukan secara manual guys. Sebenarnya semangka ini tuh bisa melakukan penyerbukan mandiri dengan bantuan alam, dengan bantuan serangga ya, cuman akan lebih bagus kalau kita lakukan penyerbukan secara manual guys, karena akan lebih membantu dan buah semangkanya nanti akan lebih besar. Nah, sekarang semangka kita sudah usia 30 hari setelah tanam, dan ini adalah hari keempat kita melakukan proses polinasi atau proses penyerbukan manual seperti ini. Dan hari ini adalah hari yang lumayan sibuk ya, karena bunga betina yang mekar seperti ini tuh sudah rame sekali, sudah banyak. Yang biasanya kemarin-kemarin itu kalau penyerbukan manual biasanya kita 1 jam sudah selesai. Ini kita selesai 2 jam lebih guys ya. Lumayan menguras waktu dan tenaga karena kita harus tunduk-tunduk begini guys ya, cari-cari bunga lalu kita kawinkan. Nah, hasilnya selama 4 hari ini tuh lumayan ya, bunga buah-buahnya itu sudah banyak yang besar ya. Jadinya yang kita lakukan ini tuh proses penyerbukan manual ini tuh berhasil guys. Walaupun sebenarnya ini tuh sudah ada teman kita ya, sudah ada lebah yang membantu melakukan penyerbukan, tapi kita tetap senang melakukan penyerbukan sendiri karena untuk lebih yakin kalau hasil penyerbukannya itu berhasil ya. Nah, ini kan semangka sekarang usianya sudah 30 hari, artinya kita sudah melewati seperduanya kan, karena semangka ini tuh usianya pendek guys ya, hanya 2 bulan, kadang 2 bulan lebih 5 hari. Karena kita sudah sampai 30 hari ini, artinya kita sudah melewati proses budidaya ini setengahnya atau 50%-nya sudah berhasil guys. Untuk selanjutnya setelah proses penyerbukan ini, kita akan fokus ke proses pembesaran buah. Mungkin beberapa hari ke depan kita sudah mulai melakukan pemberian pupuk untuk masa generatif guys ya. Nanti kita akan spill semuanya produk-produk apa saja yang kita pakai.
Oh iya guys, tadi tuh selama kita melakukan proses polinasi, kita menemukan beberapa tanaman kita ini tuh terserang hama ulat. Ini saya kubur hidup-hidup. Pokoknya kita harus amati ya setiap detail tanaman kita, karena ulat ini tuh kadang tidak kelihatan, mereka sembunyi di balik daun. Tiba-tiba daun tanaman kita habis. Kadang juga mereka memakan bakal buah atau pentil yang baru mekar ini, dia makanin semuanya sampai buahnya itu cacat dan tidak bisa berkembang dengan sempurna. Tapi walaupun kita menemukan ada beberapa serangan hama seperti ulat dan hama atau serangga pemakan daun, hari ini kita tetap tidak melakukan penyepraian guys ya, karena hanya beberapa serangannya itu bisa kita atasi sendiri dengan manual tanpa perlu melakukan penyepraian atau penyemprotan insek. Jadi hari ini kita fokus melakukan proses penyerbukan guys. Kita khawatirnya kalau kita spray itu nanti serbuk sarinya itu gugur atau tidak jadi proses pembuahannya. Lebih baik kita tunda dulu penyepraiannya, kita fokus saja melakukan penyerbukan guys. Kita juga tidak tahu ya apakah benar penyepraian insek itu bisa mempengaruhi proses penyerbukan ini. Maksudnya jangan sampai insek atau bahan aktif insek yang kita spray itu bisa merusak serbuk sari atau bisa merusak proses penyerbukan ini. Jadi lebih baik kita hati-hati tidak melakukan penyepraian, karena kan yang diserang itu hanya 1-2 tanaman ya, masih bisa diatasi secara manual lah pokoknya. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu videonya. Kita jumpa lagi di video kami yang lain.